Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nurhidayah Triparwani dari kelas A5 Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Halo sahabat pendidik, pernah gak sih kalian bertanya-tanya kenapa sih cara berpikir, belajar, dan berkembang anak itu berbeda-beda? Jawabannya ada pada teori perkembangan peserta didik. Teori ini membantu kita memahami bagaimana peserta didik tumbuh dan berkembang baik secara fisik, kognitif, emosional, dan sosial dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dengan memahami tahap-tahap perkembangan ini, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dari setiap usianya. Salah satu tokoh penting dalam teori perkembangan yaitu Jean Piaget. Ia menjelaskan bahwa anak berpikir melalui 4 tahapan. Tahap yang pertama ada tahap sensori motor. Tahap ini dari usia 0 sampai 2 tahun, di mana anak belajar melalui gerakan dan panca indera. Tahap yang kedua ada tahap praoperasional. Tahap ini dari usia 2 sampai 7 tahun ketika anak mulai menggunakan bahasa dan imajinasi namun belum bisa berpikir secara logis. Tahap yang ketiga ada tahap operasional konkret. Pada tahapan ini dari usia 7 sampai 11 tahun ketika anak mulai memahami logika dan konsep, sebab dan akibat. Tahap keempat atau tahap terakhir adalah tahap operasional formal. Tahapan ini dari usia 11 tahun ke atas, di mana remaja sudah mampu berpikir abstrak, memecahkan masalah, dan menalar secara ilmiah. Karena itu, guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai tahap berpikir siswa. Selain Jean Piaget, Lev Vygotsky juga memberikan kontribusi penting. Ia menekankan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Vygotsky memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal, yaitu jarak antara kemampuan anak saat ini dan kemampuan yang bisa ia capai dengan bantuan orang lain, seperti guru atau teman sebaya. Artinya, belajar akan lebih efektif jika dilakukan melalui bimbingan dan kerjasama. Interaksi sosial menjadi kunci utama dalam proses belajar. Selain itu, Erik Erikson melihat perkembangan anak dari sisi emosional dan sosial. Menurutnya, setiap tahap kehidupan memiliki tugas perkembangan yang berbeda, seperti membangun rasa percaya, kemandirian, hingga menemukan jati diri. Guru berperan penting untuk membantu siswa melewati setiap tahap ini agar tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi, memahami teori perkembangan peserta didik bukan hanya tentang teori, melainkan tentang bagaimana kita mengenali potensi setiap anak dan membantu mereka tumbuh sesuai dengan kemampuannya. Dengan memahami Piaget, Vygotsky, dan Erikson, kita dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, manusiawi, dan mendukung perkembangan peserta didik secara utuh. Mari terus belajar dan menjadi pendidik yang memahami setiap tahap tumbuh kembang anak, karena setiap anak adalah unik dan berharga. Ide utama dari video ini adalah memahami teori perkembangan peserta didik sangat penting bagi guru agar dapat menyelesaikan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional siswa. Tujuan dari video ini dibuat untuk memberikan pemahaman kepada pendidik atau calon guru mengenai makna dan pentingnya teori perkembangan peserta didik, serta cara penerapan teori-teori tersebut dalam praktik pembelajaran agar lebih efektif dan manusiawi. Sekian video edukasi mengenai teori perkembangan peserta didik. Semangat belajar dan sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.